Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustadz Syamsi dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan PPT kami, yaitu mengenai ukuran variasi. Dalam ukuran variasi ini akan ada pembahasan tentang jangkauan dan simpangan rata-rata. Sebenarnya kemudian ada variasi dan simpangan baku, dan jangkauan kuartil dan jangkauan persentil. Nah, untuk kelompok kami terdiri dari Fadia Fauzia, Fadia Rizky, Halina Fatinaja, dan Sabrina Zahra. Ya, untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Sabrina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ukuran variasi itu ukuran dispersi atau ukuran variasi atau ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Ukuran dispersi pada dasarnya adalah pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Jadi dengan adanya ukuran dispersi, maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan tepat. Jenis ukuran variasi ada 6. Yang pertama jangkauan, yang kedua simpangan rata-rata, yang ketiga variansi, yang keempat simpangan baku, yang kelima jangkauan kuartil, dan yang terakhir jangkauan persentil. Jangkauan atau ukuran jarak adalah selisih nilai terbesar data dengan nilai terkecil data. Untuk data tunggal, rumusnya itu nilai maksimal dikurang nilai minimal, atau sama dengan R sama dengan X max dikurang X min. Untuk data kelompok, yaitu menggunakan titik atau nilai tengah dan menggunakan tepi kelas. Rumus untuk data kelompok sebagai berikut. Range sama dengan batas atas kelas tertinggi dikurang batas bawah kelas terendah. Contoh untuk data tunggal, data nilai UAS kelas A adalah 90, 80, 70, 90, 70, 100, 80, 50, 75, 70. Yang paling tertinggi itu 100, dikurang dengan yang terendah yaitu 50, sehingga hasilnya 50. Kemudian data kelompok itu batas atas kelas tertinggi ada pada 878 di bulan Mei, dan batas bawah kelas terendah ada di 160 di bulan Januari. 878 dikurang 160 sama dengan 718. Kemudian untuk simpangan rata-rata, rumus data tunggalnya, simpangan rata-rata sama dengan sigma dari harga mutlak XI dikurang X bar per N. Untuk rumus data kelompok, simpangan rata-rata sama dengan sigma dengan batas bawah N sama dengan 1, FI harga mutlak XI kurang X bar per sigma N, sigma dengan batas bawah N sama dengan 1, FI. Kemudian untuk contoh soal data tunggal, yaitu tentukan simpangan rata-rata dari 2,1426. Kemudian penyelesaiannya itu kita hitung dulu rata-ratanya. Jadi kita jumlahkan dari data-data di atas, 2 tambah 1 tambah 4 tambah 2 tambah 6 per jumlah data. Jumlah data di sini ada 5, jadi 15 dikurang 5 sama dengan 3. Kemudian kita hitung simpang rata-ratanya. Jadi sigma N1 mutlak XI dikurang X bar per N. Jadi XI kurang X bar ini dia mutlak. Jadi dia harus positif, walaupun hasilnya itu negatif, tapi dia harus positif. Jadi kita hitung dulu dari 2 dikurang X bar. X barnya itu kan rata-ratanya tadi 3 ya. Jadi 2 dikurang 3 tambah mutlak, kemudian data 1 dikurang 3 tambah mutlak 4 dikurang 3 tambah mutlak 2 dikurang 3 tambah mutlak 6 kurang 3 per 5. Jadi 2 dikurang 3 harusnya minus 1, tapi karena dia mutlak jadi 1. Ditambah 1 dikurang 3 harusnya dia minus 2, tapi karena dia mutlak jadi harus positif 2.
Kemudian 4 kurang 3 sama dengan 1, 2 kurang 3 sama dengan minus 1, tapi karena dia mutlak jadi 1. Kemudian 6 kurang 3 sama dengan 3 per 5. Dijumlahkan jadi 8 per 5 sama dengan 1,6. Kemudian simpangan rata-rata data kelompok. Di sini terdapat beberapa kolom. Ada kolom nilai, frekuensi, XI, FI kali XI, mutlak XI dikurang X bar, FI, XI, FI, mutlak XI dikurang X bar. Nilai pertama, jadi kita hitung dulu XI-nya. Cara menghitung XI-nya yaitu dengan nilai ditambah, kemudian dibagi 2. Jadi 30 dikurang 39 dibagi 2 sama dengan 34,5. 40 ditambah 49 bagi 2 sama dengan 44,5. 50 ditambah 59 kemudian dibagi 2 menjadi 54,5 dan seterusnya. Kemudian FI XI-nya ini kita hitung frekuensi ditambah XI. Jadi 3 dikali 3, ya benar. 3 dikali 34,5 sama dengan 103,5. Kemudian 7 dikali 44,5 sama dengan 311,5. 6 dikali 54,5 sama dengan 327. 4 dikali 64,5 sama dengan 258. Kemudian kita hitung hasil dari FI kali XI-nya ini jadi 1000 hasilnya. Sebelum kita ke kolom berikutnya, kita menghitung dulu rata-ratanya. Jadi rumus di sini sigma FI kali XI per sigma FI. Lebih gampangnya yang atas ini kita melihat dari kolom FI XI, yaitu 1000 dan FI-nya 20. Jadi 1000 per 20 sama dengan 50. Kemudian berlanjut ke kolom setelahnya yaitu XI dikurang X bar. Caranya XI-nya itu dikurang dengan rata-rata yang sudah kita hitung tadi yang hasilnya 50. Jadi 34,5 dikurang 50 seharusnya minus 15,5, tapi karena dia mutlak maka menjadi positif. Kemudian 44,5 dikurang 50 sama dengan 5,5, harusnya dia minus tapi mutlak jadi positif. Kemudian 54,5 dikurang 50, 4,5, 64,5 dikurang 50 jadi 14,5. Kemudian ini kolom sebelumnya dikali dengan FI, frekuensi. Jadi 3 kali 15,5 sama dengan 46,5 dan seterusnya. Kemudian setelah dihitung semuanya, kita jumlahkan. Maka menjadi 170. Kemudian simpangan rata-ratanya itu sigma FI mutlak XI dikurang X bar per sigma FI. Jadi gampangnya kita melihat dari kolom yang sudah kita hitung. Jadi 170 dibagi 20 sama dengan 8,5. Baik, selanjutnya adalah variansi atau varians. Varians adalah nilai tengah kuadrat dari simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Untuk sampel, variansinya atau varian sampel disimbolkan dengan S pangkat 2, dan untuk populasi variansinya disimbolkan dengan simbol sigma. Nah, di sini ada rumus variansi data tunggal yaitu S pangkat 2 sama dengan sigma X dikurang X bar pangkat 2 per N dikurang 1. Untuk rumus data berkelompoknya yaitu S pangkat 2 sama dengan sigma F X dikurang X bar pangkat 2 per N dikurang 1. Nah, kemudian di sini ada contoh penyelesaian data tunggal. Tentukan varians dari data 2, 3, 6, 8, 11. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, N itu sama dengan jumlah seluruh data, yaitu ada 5 data, dan X bar-nya itu rata-rata dari datanya. Jadi, jumlah data dibagi banyak data. Di sini jumlah datanya ada 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 per 5 dan hasilnya itu ada 6.
Nah, setelah diketahui rata-ratanya baru dimasukkan ke rumus data tunggal. Di sini ada tabel. Nah, X ini jumlah datanya ada 2, 3, 6, 8, dan 11. Nah, di sini ada X dikurang X bar. Jadi, data X ini dikurang rata-rata yang tadi. Jadi, di sini 2 dikurang 6, 3 dikurang 6, dan seterusnya. Nah, kemudian di samping sini ada X dikurang X bar pangkat 2. Jadi, hasil dari ini dipangkatkan 2. Jadi, di sini 16, 9, dan seterusnya. Nah, setelah ketemu hasilnya di sini baru dimasukkan ke dalam rumus penyelesaian data tunggal. Di sini S2 sama dengan varians. Jadi varians itu sama dengan X dikurang X bar pangkat 2. Di sini udah diketahui X dikurang X bar pangkat 2-nya hasilnya 54 per N dikurang 1. N itu jumlah seluruh data dikurang 1. Jadi 54 dibagi 4 hasilnya adalah 13,5. Selanjutnya ada simpangan baku atau standard deviation. Simpangan baku adalah akar dari tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau akar simpangan rata-rata kuadrat. Untuk sampel, simpangan bakunya disimbolkan dengan huruf S. Dan untuk populasi simpangan bakunya disimbolkan dengan simbol sigma dan merupakan akar pangkat 2 dari variasi. Jadi, dari rumus variasi yang tadi, ini adalah simpangan baku itu akar pangkat 2. Di sini ada rumus data tunggal yaitu S akar pangkat sigma X dikurang X bar pangkat 2 per N dikurang 1. Dan untuk rumus data kelompoknya S sama dengan akar pangkat sigma F X dikurang X bar pangkat 2 per N dikurang 1. Di sini contoh untuk data tunggal. Diberikan sampel dengan data 8, 7, 10, 11, dan 4. Nah, penyelesaiannya itu hampir sama dengan penyelesaian varians. Jadi di sini rata-ratanya 8. Terus di sini X I dikurang X bar pangkat 2-nya hasilnya itu 30. Jadi kalau dimasukin ke dalam rumus data tunggal yaitu S X dikurang X bar pangkat 2-nya 30 per 4. 4 ini hasil dari seluruh data dikurang 1. Setelah ketemu hasilnya yaitu akar pangkat 7,5 dan akar pangkat ini dikeluarin menjadi 2,74. Jadi gampangnya standar simpangan baku ini hasil dari varians yang dikeluarkan yang diakar pangkatkan menjadi kuadrat. Nah, selanjutnya jangkauan kuartil yang akan dijelaskan oleh Fadia Fauzia. Baik, di sini kita akan membahas jangkauan kuartil. Boleh slide selanjutnya? Jangkauan kuartil. Jangkauan antar kuartil dinamakan juga rentang antar kuartil atau hamparan. Jangkauan antar kuartil dinyatakan dengan huruf H. Jangkauannya merupakan selisih antara kuartil atas atau Q3 dan kuartil bawah atau Q1. Simpangan kuartil dinamakan juga rentang semi antar kuartil karena merupakan setengah dari hamparan atau jangkauan antar kuartil. Nilai dari simpangan kuartil juga dapat digunakan untuk melihat jarak dari kuartil 2 ke kuartil 1 atau ke kuartil 3. Karena sebenarnya nilai simpangan kuartil adalah rata-rata jarak dari kuartil tersebut. Namun nilai ini tidak selalu tepat ya. Boleh slide selanjutnya. Di sini ada rumus jangkauan pertama J sama dengan X max dikurang X min. Lalu ada rumus simpangan kuartil QD sama dengan setengah H sama dengan setengah tanda kurung Q3 dikurang Q1. Lalu ada rumus jangkauan antar kuartil H sama dengan Q3 dikurang Q1. Lalu ada rumus langkah L sama dengan 3 per 2H sama dengan 3 per 2 Q3 dikurang Q1. Lalu ada rumus pagar PD sama dengan Q1 dikurang L, PI sama dengan Q3 dikurang L.
Boleh slide selanjutnya. Di sini ada contoh soal jangkauan antar kuartil. Tentukan terlebih dahulu nilai Q1, Q2, dan Q3 dari data tersebut diperoleh Q1 sama dengan 6, Q2 sama dengan 9, dan Q3 sama dengan 16. Di sini kita lihat H sama dengan Q3 dikurang Q1, H sama dengan 16 dikurang 6 sama dengan 10. Baik, slide selanjutnya. Lalu di sini ada langkah rumus sama dengan L, langkah sama dengan 3/2H sama dengan 3/2 dari Q3 sama dengan dikurang Q1. Di sini contoh soalnya L sama dengan 3/2 dari H sama dengan 3/2 dari 10 sama dengan 15. Boleh slide selanjutnya. Di sini ada pagar dalam dan pagar luar. Pagar dalam, di sini rumusnya pagar dalam sama dengan Q1 dikurang L. Di sini 6 dikurang 15 sama dengan min 9. Lalu ada pagar luar, PI sama dengan Q3 dikurang L, PI sama dengan 16 ditambah 15 sama dengan 31. Slide selanjutnya. Lalu ada simpangan kuartil. Di sini ada rumusnya QD sama dengan setengah H sama dengan setengah dari Q3 dikurang Q1. Diketahui data 10, 10, 10, 11, 13, 10, 6, 2, 5, 6, 10, 3, 3, 3, 6, 6, 10, 11, 10. Simpangan kuartilnya adalah, nah untuk mencari simpangan kuartilnya, urutkan data terlebih dahulu menjadi seperti ini. Di sini kita menemukan Q1, Q3, dan Q3-nya juga. Lalu diperoleh nilai Q1 sama dengan 5 dan Q3 sama dengan 10. QD sama dengan setengah dari 10 dikurang 5 sama dengan setengah dikali setengah dikali 5, yaitu 2,5. Slide selanjutnya. Lalu di sini kita akan membahas jangkauan persentil. Boleh slide selanjutnya. Jangkauan persentil adalah sekumpulan data yang mempunyai persentil ke-10 dan persentil ke-90. Persentil data dibagi menjadi 100 sama banyak, sehingga terdapat 99 buah nilai persentil. Di sini ada rumusnya di sampingnya. JP sama dengan P90 dikurang P10. Lalu JP sama dengan jangkauan persentil, P10 persentil ke-10, P90 persentil ke-90. Boleh slide selanjutnya. Lalu di sini ada contoh soal. Diketahui data 5, 7, 9, 4, 3, 4, 7, 8, 5, 7. Tentukan jangkauan persentil dari data di atas. Solusinya, data diurutkan terlebih dahulu. Lalu kita dapatkan N sama dengan 10. Lalu letak P10, di sini ada rumusnya, hasil akhir adalah 1,1. Lalu P10 kita hitung, hasil akhir ada 3,1. Lalu di sini ada juga letak P90, kita hitung, lalu kita mendapatkan hasil 9,9. Lalu P90-nya kita hitung lagi, kita jumlahkan lagi, lalu kita mendapatkan hasil 8,9. Jadi JP sama dengan 8,9 dikurang 3,1 sama dengan 5,8. Boleh slide selanjutnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sabrina, Fadlia, juga kalian telah menyampaikan presentasi. Nah, selanjutnya adalah putaran video penjelasan.
membahas materi tentang statistika, yaitu tentang cara menentukan nilai dari jangkauan atau yang sering kalian dengar istilah rank. Lalu bagian selanjutnya itu tentang cara menentukan simpangan rata-rata atau sering yang disimbolkan sebagai SR. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Oke, langsung saja. Dari data tunggal ini, kita diminta untuk mencari nilai yang pertama itu jangkauan. Jangkauan. Oke. Nah, untuk mencari nilai jangkauan dari data tunggal ini, caranya gampang sekali. Jangkauan yang biasa disimbolkan sebagai R, itu rumusnya di mana X max atau nilai tertinggi dikurangkan dengan X min, atau dikurangkan dengan nilai terkecil. Nah, kalau kita lihat data terbesarnya berapa sini, yaitu 5. Maka sini kita tulis 5, lalu dikurangkan dengan data terkecil, yaitu 1. Maka sini kita tulis 1. Maka nilai dari jangkauan atau R-nya yaitu 5 kurang 1 sama dengan 4. Nah, sudah, ini dia nilai untuk jangkauan data tunggal kita kali ini, yaitu 4. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu tentang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata. Oke. Nah, kalau untuk simpangan rata-rata itu dia punya rumus, di mana rumus yang kita pakai kali ini yaitu SR sama dengan 1/N sigma dari I sama dengan 1, di atasnya N. Lalu sini ada nilai mutlak dari XI dikurang X bar. Ini rumus yang akan kita pakai untuk mencari simpangan rata-rata untuk data tunggal. Nah, kalau kita lihat di sini ada pakai X bar atau nilai rata-rata. Maka langkah awal yang harus kita lakukan sebelum mencari nilai simpangan rata-rata, terlebih dahulu kita cari nilai X barnya terlebih dahulu. Di mana X barnya itu sama dengan jumlah seluruh data ini yang ada kita jumlahkan. Itu 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 lalu ditambah 4 lalu terakhir ditambah 5. Perbanyak data. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Datanya ada 7. Sama dengan, lalu kita jumlahkan saja terlebih dahulu. 1 ditambah 2, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 4, tambah 5. Berapa hasilnya? Itu kalau tidak salah hasilnya 21. Oke? Dan di sini bawahnya 7. 21 bagi 7 berapa? Yaitu nilainya adalah 3. Nah, setelah kita dapat nilai X barnya, barulah kita bisa masuk ke rumus simpangan rata-rata atau SR. Di mana rumusnya tadi 1/N, N ini banyak data. Datanya kita punya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka sini 1/7. Dalam kurung. Oke, perhatikan. Yang pertama, XI dikurang X bar. XI yang pertama yaitu kita ambil 1. Maka sini kita tulis 1 dikurang X barnya berapa tadi? Yaitu 3. Oke. Lalu ditambah, ingat sigma ini artinya penjumlahan. Oke, dijumlahkan dengan XI selanjutnya kita ambil angka 2. 2 dikurang 3. Lalu ditambah lagi XI selanjutnya yaitu 2. 2 dikurang X bar yang kita dapat tadi 3. Ingat X bar atau nilai rata-rata yang kita dapat tadi nilainya adalah 3. Lalu ditambah lagi angka 3 sini dikurangkan dengan 3. Lalu ditambah lagi 4 dikurangkan dengan 3. Lalu ditambah lagi 4 yang ini
4 dikurang 3, lalu ditambah lagi terakhir 5 dikurang 3. Lanjut lagi sama dengan 1/7 dalam kurung 1 dikurang 3 hasilnya negatif 2, lalu ditambah 2 kurang 3 hasilnya negatif 1, lalu ditambah 2 kurang 3 hasilnya negatif 1, lalu ditambah lagi 3 kurang 3 hasilnya 0, lalu ditambah lagi 4 kurang 3 hasilnya 1, lalu ditambah lagi 4 kurang 3 juga hasilnya 1, lalu ditambah lagi 5 kurang 3 hasilnya 2. Lanjut sama dengan 1/7 dalam kurung, perhatikan. Ini artinya harga mutlak. Perhatikan tanda seperti ini, itu artinya harga mutlak. Setiap yang bernilai negatif, kalau dikasih nilai mutlak, artinya dia selalu positif. Oke? Maka kalau negatif 2 dikasih tanda harga mutlak, itu artinya dia positif 2. Oke? Lalu sama dengan ini, nilainya sekarang jadi positif 1. Ditambah 1, ditambah 0, kalau 1 tetap 1, tambah 1, lalu 2 juga tetap 2. Oke, ingat, kalau nilai mutlak, kalau ada yang seperti ini, itu artinya setiap yang negatif, itu dia selalu positif. Oke, lanjut sama dengan 1/7, kita jumlahkan 2 tambah 1, tambah 1, tambah 0, tambah 1, tambah 1, tambah 2. Berapa ini? Itu nilainya 8 ya. Oke, lebih kurang nilainya 8. Maka untuk hasil akhir 1 dikali 8, 8. Lalu dibagikan dengan 7. Berapa ini 8 dibagi 7? Itu nilainya kalau tidak salah lebih kurang. Nanti boleh kalian cek pakai kalkulator. Itu nilainya 1,14. Oke, ini dia jawaban untuk keseluruhan pertanyaan kita kali ini. Yaitu untuk data tunggal terlebih dahulu, di mana soalnya yaitu tentukan nilai varians atau ragam dan standar deviasinya atau simpangan baku dari data 1, 2, 3, 4, dan 6. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ini mudah sekali. Langkah pertama, kita cari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Di mana caranya ini mudah sekali. X bar, ini simbol dari rata-rata. Lalu kita jumlahkan angka-angka dari yang diberikan tadi. 1 ditambah 2, lalu ditambahkan lagi dengan 2 di sebelahnya, ditambahkan dengan 4, terakhir ditambah 6. Nespresso Virtuo, an innovative technology for a generous crema. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me. Di bawahnya, banyaknya angka di sini ada berapa? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata banyaknya angka di sini ada 5. Maka angka di bawah sini yaitu 5. Sama dengan langkah selanjutnya kita jumlahkan dulu angka bagian atas di sini. 1 ditambah 2, ditambah 2, ditambah 4, ditambah 6. Kita peroleh hasilnya 15. Di bawahnya angkanya angka 5. Sama dengan 15 bagi 5 kita peroleh hasilnya 3. Ini baru nilai rata-ratanya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai rata-ratanya, barulah kita bisa untuk menentukan nilai varians dan standar deviasinya. Dimana kalau untuk varians atau ragam, perhatikan rumusnya, yaitu S kuadrat sama dengan sigma dari XI dikurang X bar atau rata-rata, lalu dikuadratkan dengan batas bawahnya I sama dengan 1 dengan batas atasnya N per N. Sama dengan, ingat sigma itu artinya jumlah. Jumlah dari apa? Jumlah dari XI dikurang rata-rata ini lalu dikuadratkan. Nilai XI kita peroleh dari angka-angka yang diberikan tadi. Oke, itu artinya setiap XI ini kita ganti dengan angka-angka tadi. Untuk yang pertama, perhatikan. XI kita pakai angka 1 terlebih dahulu. Berarti 1 dikurangkan dengan rata-ratanya. Rata-ratanya 3. Maka sini kita tulis 1 kurang 3 lalu dikuadratkan. Lanjut, ditambah.
Sekarang ganti lagi XI-nya dengan angka di sebelahnya yaitu 2. 2 dikurangkan dengan rata-ratanya 3. Ditambah lagi, ganti lagi dengan angka di sebelahnya yaitu angka 2. 2 dikurangkan dengan rata-ratanya 3. Maka di sini kita tulis 2 kurang 3 lalu dikuadratkan. Ditambah lagi angka di sebelahnya lagi, angka 4. 4 dikurangkan dengan rata-ratanya 3. Maka sini kita tulis 4 kurang 3 lalu dikuadratkan. Terakhir ditambah. Angka terakhir di sini angka 6 dikurangkan dengan rata-ratanya 3. Maka di sini kita tulis 6 kurang 3 lalu dikuadratkan. Per N di sini merupakan banyaknya angka. Tadi sudah kita hitung yaitu ada 5 angka. Maka di sini kita tulis per 5. Sama dengan, perhatikan, 1 dikurang 3 hasilnya negatif 2. Lalu negatif 2 dikuadratkan hasilnya positif 4. Ditambah 2 kurang 3 hasilnya negatif 1. Nah, negatif 1 lalu dikuadratkan hasilnya positif 1. Ditambah lagi 2 kurang 3 hasilnya negatif 1. Lalu negatif 1 kurang 3 hasilnya 1. Lalu 1 dikuadratkan hasilnya tetap 1. Terakhir ditambah 6 kurang 3 hasilnya 9. Lalu 9 dikuadrat 6 kurang 3 hasilnya 3 maksud kami. Lalu 3 dikuadratkan hasilnya 9. Per di bawahnya di sini yaitu per 5. Sama dengan kita jumlahkan angka di atasnya terlebih dahulu. 4 tambah 1 tambah 1 tambah 1 yaitu 5. Dan 16 dibagi 5 itu hasilnya adalah 3,2. Ini dia nilai varians atau nilai ragamnya. Nah, lanjut sekarang kita akan mencari nilai standar deviasinya atau simpangan bakunya. Ini mudah sekali. Di mana rumusnya yaitu S sama dengan akar dari S kuadrat. S kuadrat tadi varians atau ragam yang sudah kita cari, kita peroleh hasilnya 3,2. Maka kalau akar dari S kuadrat itu nilainya sama dengan akar dari 3,2 yang ini. Hasil dari sini tadi. Sama dengan akar dari 3,2 itu sama dengan 1,79. Dan seperti inilah cara untuk menentukan nilai varians atau ragam dan juga standar deviasi atau simpangan baku untuk data tunggal. Kulitmu kering dan sensitif? Upgrade. Cukup, Hanina? Kenapa, Ustaz? Masih ada? Apa udah cukup? Oke, itu aja video penjelasannya. Selanjutnya, saya ingin jawab apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. 3 orang pertanyaan terlebih dahulu. Sudah paham kayaknya pelajar di SMA sudah ada di Hanina ya. Nanti langsung praktek aja Hanina kalau enggak ya. Kalau ada yang nanya. Ada yang video menggunakan Excel ngitungnya ada nggak? Kalau nggak ada nanti saya kirim aja. Video Excel-nya saya nggak nemu, Ustaz. Adanya penjelasan kayak gitu loh. Ya udah. Ringkasnya begini sebenarnya. Dalam beberapa perhitungan statistika yang menggunakan rumus-rumus untuk menguji hipotesis, nanti mereka akan
menggunakan beberapa kriteria awal sebelum sampai pada pengujian itu. Nah, nanti jadi ada uji normalitas dan homogenitas. Nah, terutama di normalitas itu merupakan data yang penting untuk kita pahami. Nanti akan kita bahas di pas pengujian normalitas. Tapi intinya adalah dasar dari perhitungan statistika untuk parametrik adalah dipahami membutuhkan data yang normal dan homogen. Untuk sampai pada data normal dan homogen itu maka perlu satu pengukuran terhadap gejala pemusatan yaitu rata-rata dan simpangannya yaitu variansnya. Jadi kalau variansnya besar, artinya penyimpangan data dari rata-rata itu besar, biasanya datanya itu tingkat normalnya rendah itu, atau bisa jadi tidak normal itu. Saya ulangi lagi, bila simpangan bakunya itu cenderung lebih besar, semakin besar maka tingkat normalitasnya semakin rendah gitu. Oleh karena itu maka yang perlu dipahami, kalau dulu kan biasanya kita di SMA itu cuma menghitung rata-rata simpangan baku, tapi fungsinya untuk apa itu tidak begitu dipahami. Nah, dalam statistika itu pengetahuan kita atau perhitungan kita terhadap rata-rata itu menjadi penting sebagai dasar untuk melakukan uji lanjutannya. Jadi tanpa mengetahui simpangan baku maka kita tidak bisa melakukan uji statistika lanjutan. Nah, gitu sih sebenarnya. Oleh karena itu nanti kita harus praktek bagaimana menghitung normalitas dan homogenitas. Itu sih penjelasan dari saya. Nah, itu dasarnya nanti perhitungannya adalah dari rata-rata dan simpangan. Begitu Hanina. Kalau nggak ada, boleh ditutup, nanti akan saya siapkan tugas untuk dikerjakan secara mandiri. Ya. Terima kasih Hanina. Ya. Ya, dari teman-teman apa ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, Koordinator kelas siapa? PJ kelasnya siapa? Itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, tentang mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PKM besok dengan kita kan, dengan saya, ya Hanina. Iya Ustaz. Iya. Karena kemarin ya mohon tidak semuanya sudah mengupload tugasnya. Belum Ustaz. Oh iya, udah kerjain dulu lah. Saya tungguin sampai ntar malam ya. Insya Allah kita ketemu besok. Saya tambahkan penjelasan ya. Miko. Ustaz Miko hadir Ustaz. Siapa yang datang terlambat tadi yang belum absen? Kelas Raisa Ustaz. Raisa Rizika ada? Ustaz Miko Ustaz. Raisa Rizika ada enggak? Farhana? Hadir Ustaz. Farhana hadir? Hadir Ustaz. Raisa tadi ada? Haji Muhammad? Hadir Ustaz. Oke. Ustaz Miko? Hadir Ustaz. Iya, minggu lalu kamu absen tuh. Kelas B kayaknya udah ada. Farah Anjeli? Hadir Ustaz Afwan. Oke, alhamdulillah. Ada lagi yang belum? Sudah semua ya? Insyaallah. Innal liqa gadan insyaallah fi jami'ah insyaallah. Baik. Nashkurukum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intadziru al-wajib min ibadin.